warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan Brother J, YouTuber Desa, dalam channel YouTube Belusukan TV. Nah, di minggu pagi ini saya dan kru mengunjungi seorang penulis muda berpotensi, berprestasi nasional dan internasional. Siapa dia? Kita akan sapa nanti Mas Heru Widianto. Dia adalah founder dan ketua komunitas pegiat literasi Nganjuk. Nah, kebetulan di rumah Mas Heru juga ada warung rujak cingur. Bareng-bareng nanti juga kita akan mencicipi lezatnya rujak cingur bikinan Mas Heru. Tetap bersama Brother C dalam channel YouTube Belusukan TV, YouTuber Desa. Oke Mas Heru, selamat pagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Kebetulan ini hari Minggu saya santai di rumah Mas Heru. Wah, santai. Biasanya Mas Heru ini kerja di sebuah perusahaan di Surabaya. Di samping aktivitasnya yang sangat padat sebagai penulis yang berkarya di media cetak dan media online nasional. Pernah aktif juga di Bernas, Jogja itu? Iya, saya tahun lalu menjadi anggota redaksi harian Bernas. Tapi di awal tahun ini saya resign Dan fokus ke hal lain. Iya betul, ada hal-hal yang memang harus saya prioritaskan sehingga saya harus memutuskan resign dari harian Bernas. Dan juga tetap bekerja. Pasti. Oke, iya. Dan Mas Heru ini pendiri atau founder Kopling. Tahun berapa Mas Kopling berdiri? Tahun 2019, awal 2019. Deklarasi resminya awal 2019, tepatnya di bulan Februari 2019. Tetapi sebelum itu, di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya Kopling sudah ada, tapi belum kami deklarasikan secara resmi. Nah, ini salah satu karya anak-anak Kopling yang launchingnya di sebuah kafe di kawasan Rejoso, yang kebetulan saya juga hadir waktu itu. Ya. Bisa disampaikan singkat tentang antologi Abadi dalam Sanubari. Ya. Abadi dalam Sanubari ini adalah buku pertama yang dihasilkan oleh anak-anak muda yang tergabung di komunitas pegiat literasi Nganjuk, Kopling, yang kebetulan saya membidani lahirnya Kopling. Membidani bersama bersama 3 orang kawan saya ketika selain saya ada Kang Witarto, dia seniman dan penulis juga. Winarto Sabdo itu. Winarto Sabdo betul. Okay. Kemudian yang kedua ada Mbak Nova, ASN di Inspektorat Daerah Nganjuk, dan satu lagi Mas Agus Heri, dia kepala bidang mutasi di BKD Nganjuk dan Kepegawaian Daerah. Jadi satu visi, satu misi. Betul. Jadi kami berempat ini adalah orang-orang yang beda background, beda latar belakang pekerjaan, tetapi memiliki visi dan misi sama, yaitu sama-sama senang menulis dan sama-sama berkeinginan membentuk sebuah wadah di kota kelahiran kami di Nganjuk, wadah untuk saling berbagi, saling berdiskusi seputar dunia tulis menulis tentunya. Sharing, betul. Dari situ ya, belajar bersama. Betul. Okay. Dan selama ini bagaimana perkembangannya Mas dari keanggotaan dan karya-karya yang telah dihasilkan? Alhamdulillah di tahun 2021 ini Kopling sudah memasuki angkatan keempat. Angkatan keempat. Jadi bulan Juli ini kami sudah berlangsung kurang lebih 2 pekan proses belajar mengajar di Kopling berbasis online, karena memang kan kita sedang berada di masa pandemi. Meskipun begitu tidak menyurutkan semangat kami untuk
saling berbagi di sebuah Wadah sekolah gitu ya? menulis kopling namanya, sekolah menulis Nganjuk by Kopling. Itu One Day One Post. One Day One Post itu komunitas saya sebelum kopling. Oh, sebelum kopling. Iya. Saya pikir dalam kopling ada One Day One Post. Lain ya, ini tersendiri. One Day One Post itu sebuah rumah literasi juga sih, tapi skalanya internasional. Malah internasional. Dia anggotanya selain dari Indonesia juga banyak yang dari luar negeri. Oke, di situ global ya, luar Betul. biasa. Sharing dengan penulis-penulis dengan prestasi internasional Iya. juga. One Day One Post inilah yang turut membentuk ide saya. Kenapa di kota kelahiran kita di Nganjuk itu tidak ada komunitas menulis seperti One Day One Post, tetapi lingkupnya di lokalan Nganjuk saja. Karena saya yakin banyak potensi-potensi menulis dan dimiliki anak-anak muda di Nganjuk yang belum kita angkat ke permukaan. Dan keanggotaan kopling sendiri untuk angkatan keempat ini udah berapa, Mas? Angkatan keempat ini ada 43 siswa. 43 siswa. Iya. Jadi rata-rata setiap angkatan kita kisaran 40 sampai 60 siswa. Dan itu intens diberikan tugas-tugas. Betul. Iya. Jadi saya yang menyusun kurikulumnya, master plan-nya selama satu angkatan ini kegiatannya seperti apa. Kita akan datangkan pemateri-pemateri, selain pemateri dari kopling sendiri, Juga mengundang dari juga luar. mengundang pemateri-pemateri dari penulis-penulis papan atas nasional. Wah, luar biasa itu. Ya. Oh, jadi pengen nulis juga nih saya. Monggo. Wah. Kapan-kapan bisa main ke kopling. Wah, siap. Oke. Nah, dari data yang pernah saya baca, Mas Heru ini menjadi salah satu The Emerging Writer. Wah, keren banget itu, Mas. Apa tuh, Mas? Di sebuah ajang bergengsi, berkelas internasional, Ubud Writers and Readers Festival 2019. Bener gak? Betul, Mas. Wah, gitu. Gimana, Mas? Jadi Ubud Writers and Readers Festival atau UWRF ya, Iya. UWRF itu adalah sebuah festival sastra internasional yang menduduki peringkat 5 besar dunia yang diadakan oleh sebuah yayasan di Ubud, Bali, namanya Yayasan Sri Swari Mudra Saraswati, yang bergerak konsen di bidang seni, budaya, sastra, dan sejarah. Nah, itu ada 5 yang terpilih. Ya. Salah satunya Mas Heru. Salah satunya saya. Jadi setiap tahun Iya. festival UWRF itu memilih 5 penulis muda Indonesia, 5 penulis pendatang baru yang akan mereka orbitkan ke kancah sastra nasional dan kancah sastra internasional. Nah, makanya menggunakan kata emerging itu ya. Betul. Muncul. Oke. Datang baru. Ya. Newcomers. Oh, itu kabar. The Freshman. Yes. Dan Mas Heru itu muncul dengan karya Mahapraya Bubat. Betul. Ya, secara singkat itu kisahnya tentang apa, Mas? Jadi gini, Mahapraya Bubat ini adalah sebuah cerpen sejarah. Cerpen sejarah, berlatar belakang sejarah dan historical fiction. historical fiction. Wah, Iya. keren banget istilahnya. Jadi saya mengangkat sebuah peristiwa mitologi ya, peristiwa sejarah yang akhirnya berbuah mitos bahwa pernikahan antara orang Sunda dan Jawa itu sangat terlarang. Sangat Ya, menarik. mitos ini berkembang selama ratusan tahun sebagai dampak dari pecahnya perang Bubat. Itu di era Majapahit, Di eranya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Jadi kalau kita merujuk ke Pararaton, kebetulan sumber literatur yang saya gunakan ini adalah Pararaton. Di Pararaton itu salah satu bukunya menceritakan bahwa ketika menjelang pernikahan Sang Prabu Hayam Wuruk dengan putri kerajaan Galuh, kerajaan Sunda, putrinya Prabu Linggabuana yang bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi, itu terjadilah pembantaian orang Sunda di lapangan Bubat Majapahit Oke. yang berimbas tak ada seorang pun rombongan Bubat yang terluka, termasuk calon pengantinnya Dyah Pitaloka ini. Oke. Dan konon itulah yang meredupkan karirnya Sang Mahapati Gajah Mada. Waduh, latar belakang sejarah itu. Iya. Oke. Pantas nasional, kemudian cerpen saya itu juga sempat diterjemahkan ke bahasa Inggris
The Great Tragedy of Bubat. The Great Tragedy of Bubat. Yes. Dulu membayangkan nggak Mas suatu hari jadi penulis, kemudian memenangkan salah satu event internasional gitu? Ada bayangan lintasan pemikiran? Awalnya enggak. Jadi awalnya saya hanya hobi aja. Hanya hobi? Tulis ya sejak kecil. Sejak SMP atau? Ya sejak SMP. SMP ya? SMP. Ya. Jadi itu bermula dari sebuah tugas di SMP. Karena tugas sekolah Karena kemudian tugas sekolah. berkembang gitu Ya, ya? ketika saya duduk di bangku kelas 1 SMP itu ada guru PMP ya, dulu rasanya masih pendidikan moral Pancasila Dan itu. sekarang PKN. Iya, sekarang PKN. Iya. Beliau itu memberi tugas kelompok untuk menyusun sebuah clipping dengan tema integrasi Timur Timur ke Pangkuan Indonesia, Pangkuan Indonesia. NKRI. Nah, di clipping itu salah satu halamannya kan ada kata pengantar nih. Ya, intronya gitu ya. Betul. Nah, lazimnya di usia saya ketika itu, teman-teman kelompok lain itu pasti kan cari contoh, Ya, cari jiplak, referensi dari senior-senior. ya, jadi tinggal copy paste atau Ya. mungkin kata pengantar, tapi ini tidak saya lakukan. Jadi Mas Heru nulis dengan kreativitas dan ide sendiri. Betul. Jadi clipping kelompok saya itu bener-bener 100% adalah ide dan pemikiran saya. Luar biasa. Dan sejak itu ada guru yang membaca atau bagaimana kok? Betul. Jadi ketika itulah beliau Pak Supriyanto ini guru PMP SMP saya itu kaget. Dia mencari, karena di situ kan tidak ada inisial penulisnya karena tugas kelompok. Ya. Dia mencari siapa yang bikin kata pengantar ini. Ya. Dia saya Pak. Dan saya dipanggil ke ruang BK, ditemukan dengan guru bahasa Indonesia juga. Nah, itu kemudian beliau ini semacam memberikan motivasi bahwa kamu ini punya bakat menulis. Oke. Ini harus dibina, ini harus dikembangkan. Kemudian ada juga pembimbing dari majalah dinding sekolah, Mading gitu ya. Mading. Hari ini juga saya ditunjuk. Sudah itu majalah dinding sekolah itu kamu yang kelola aja. Wow. Dari Mading kemudian beberapa tahun kemudian Mas Heru aktif di media online, media cetak, dan karyanya udah tidak terhitung. Udah banyak sekali. Dan menjuarai banyak sekali event penulisan nasional Mas ya. Iya. Dari Kemendikbud RI, Ya, saya pernah terpilih sebagai penulis terpilih di platform Indonesiana, Kemendikbud RI. Kemudian pernah juga terpilih di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. gitu ya. Kemudian juga Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama. Luar biasa, level Ya. nasional semua Ya, itu. ada 3 level Iya. kementerian dan saya pernah Luar menjuarai. biasa, membanggakan sekali itu Mas. Alhamdulillah. Iya, bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi penulis muda. Oke. Dan itu inspirasi Mas Heru apa? Dari alam, dari peristiwa, atau bagaimana tuh proses pencarian inspirasinya? Saya tidak jauh-jauh sih. Saya angkat ide-ide cerita itu dari hal-hal terdekat dari kehidupan saya. Kebetulan lingkungan keluarga saya kan berlatar belakang seniman. Wow, saya dengar-dengar kakeknya Mas Heru ini dalang ya, baik dari pihak ayah dan ibu. Iya betul. Jadi Bisa ceritakan ya, ya? kakek buyut dari garis ibu itu seorang dalang wayang gedok, wayang kayu. Sekarang Wayang gedok. Nah, Iya, ya. Wayang kayu itu di Nganjuk punah, saya bilang punah. Sudah benar. Kemudian kakek dari garis saya seorang dalang wayang kulit juga. Dari mana itu? Dari Dari desa Balituri, Prambon, Oh. Nganjuk juga. Nganjuk juga. Ya. Kalau dari ibu tadi daerah? Kalau dari daerah sini, daerah Rejoso sini. Rejoso jadi saja. Kakek buyut saya itu seorang dalang wayang gedok. Wow. Dulu terkenal di desa saya Mbah Dalang. Mbah Dalang. Jadi Mas Heru otomatis juga punya ketertarikan passion mempelajari wayang. Iya. Jadi kisah-kisah di pewayangan itu meskipun tidak ada kaitannya dengan sejarah, tetapi dia kan tidak jauh dari nuansa sejarah. Oke. Dan situlah saya tertarik untuk menulis fiksi-fiksi yang berbau sejarah dan seni budaya serta kearifan lokal. Kearifan lokal. Dan Mas Heru sendiri apakah punya tokoh karakter wayang yang disukai atau digemari secara khusus?
mengidolakan siapa? Kalau tokoh wayang hampir semua saya suka Mas ya. Oke. Justru tokoh sejarah ini yang saya idolakan itu Ken Amrok. Wow, Sang makanya Amurwabumi. saya baca itu. Itulah kenapa Inspirasinya. Iya. gelarnya Ken Arok itu saya jadikan Identitas di Iya. nama pena. Itu pun tidak serta-merta juga, ada kisahnya juga. Wow. Pengen Jadi- tahu nih pemirsa juga. Jadi gini, kalau kita baca sejarah ya, Iya. Ken Arok itu kan mengklaim diri sebagai titisan dari Batara Guru. Batara Guru. Dari titisan dari Batara Guru. Nah, kita tahu kan di pewayangan itu ada salah satu dewa yang bernama Batara Guru. Nah, kebetulan saya punya koleksi wayang kulit Batara Guru. Suatu ketika saya mengalami pasang surut dari sisi ekonomi ya, saya mengalami Ambil down. Iya. jadi terlemah. Ketika itulah saya berniat menjual wayang Batara Guru atau Sang Amurwabumi ini. Sudah ada yang nawar. Sudah ada yang nawar Iya. sama saya. Oke. Ketika saya nggak mengemas wayang itu, saya bungkus. Tiba-tiba ini boleh percaya boleh tidak. Wayang itu semacam memiliki Ruh gitu ya. roh. Dia Iya. seperti memandang saya lama-lama seolah-olah dia itu bersedih. Berat untuk meninggalkan Berat, ya. Mas Heru. Bertahun-tahun kita hidup bersama. Kenapa sekarang kamu tega melepas saya? Wow. Mantap sekali. Ada semisi yang kuat Iya, sekali. iya. Iya. Dan entah ini kebetulan atau enggak, tiba-tiba ketika itu masih zamannya SMS belum ada. Nah, ini bicara salah satu karya Mas Heru yang mengangkat seorang tokoh pahlawan dari Nganjuk, yaitu Dr. Sutomo ya, yang pernah Mas Heru angkat itu. Oh iya betul. Nah. Tomo. Itu ngomong-ngomong kan pernah menjadi salah satu, bukan salah satu sih, juara pertama ya Juara dalam pertama. sebuah sayembara penulisan cerpen nasional. Betul. Itu judulnya apa Mas? Judulnya ketika itu setangkup kabut untuk Evergina di Surabaya. Wah, Kemudian cerpen itu kan sudah saya repost kali mengalami editing dan sebagainya, termasuk dan terbaru saya juga retitle juga sudah mengganti judulnya versi bahasa Belanda. wow. Masih saya simpan. Sip, ya. Suatu hari akan dirilis. Iya. Oke. Semoga. Iya. Semoga bisa diterjemahkan ke bahasa Belanda. Wah. Oke. Dan ini khusus buat pemirsa Blusukan TV, Mas Heru mohon dengan hormat untuk membacakan ya secuplik ataupun kutipan dari Setangkup Kabut untuk Oh, Evergina. boleh. Ya, monggo Mas Heru. Iya. Oke. Jadi cerpen ini saya tulis memang sebagai dedikasi saya kepada seorang pahlawan nasional dari kampung halaman kita, dari Iya, Nganjuk, Ngepek. Dr. Sutomo dari desa Ngepek. Memang seorang Kecamatan dokter, Lonceret. Ya, seorang dokter juga. seorang dokter. Iya. Jadi beliau termasuk pendiri Budi Utomo, seorang aktor pergerakan awal nasional juga. Iya. Dan seingat saya lulusan dari Stovia. Betul. Oke. Ya. Boleh saya bacakan? Oke, boleh banget. Khusus buat pemirsa Blusukan TV. Cerpen ini saya beri judul versi Belanda, versi bahasa Belanda, Rasgoed of Evergina, karya Heru Sang Amurwabumi. Evergina, kubawakan untukmu setangkup kabut dari lereng gunung Penanggungan, bersama udara yang dingin, juga sisa embun yang memuduk di daun-daun cemara. Semoga kamu bisa menyentuh, lalu menangkap kelindanya tanpa ada yang menguap. Sebagaimana kabut yang turun di penghujung malam, kehadirannya kerap mengaturkan kelimpahan bintang-bintang, mengucapkan pendar separuh purnama, dan terkadang juga menelan keperkasaan puncak gunung. Aku lupa ketika menangkapnya tidak sempat menatap mereka. Jika tidak salah menerka, tentunya bintang, bulan, dan puncak Penanggungan pelan-pelan pudar dan tenggelam. Seperti jiwaku yang menjadi gurita ketika kehilangan damar. Kamulah damar itu. Begitu tebal kabut itu turun bersama rebahnya burung-burung kedasi ke sangkar peraduan. Ia berwarna putih, teramat putih. Bahkan aku mengira ia adalah salju yang meleleh dari puncak Everest.
melintasi jarak tempuh jutaan kilometer, menerjang lembah, jurang, lalu menyeberang ribuan mil samudra hingga terdampar di penanggungan. Dua paragraf awal dari cerpen Evergreen. Luar biasa. Bagaimana pemirsa pembacaan cerpen dari Mas Heru tadi? Oke, patut kita apresiasi tentunya. Di situ banyak menggunakan setting tempat ya Mas, alam, Iya. pegunungan gitu kan. Kebetulan setting yang saya gunakan adalah Gunung Penanggungan dan Welirang, Welirang, daerah Mojokerto. Mojokerto. Jadi ceritanya gini Mas Jar. Ya, Di akhir hayat istrinya Dr. Sutomo, Everdina Bruring, seorang perempuan Belanda itu, beliau mengalami sakit paru-paru akut, Oh, sehingga dia harus tinggal di sebuah daerah yang memang memiliki udara natural banget, udara yang oke. fresh. Dan atas pilihan Dr. Sutomo, maka Nyonya Everdina Bruring ini di akhir hayatnya bertempat tinggal di sebuah daerah namanya Craket, Mojokerto. Nah, itu berada di antara Gunung Penanggungan dan Gunung Welirang. menarik. Hingga akhir hayatnya. Hingga akhir hayatnya. Oh, oke. Hingga akhir hayatnya. Kemudian ketika Nyonya Everdina ini meninggal, dia dimakamkan ke Surabaya. Di Surabaya di makam Kembang Kuning. Apakah berdampingan dengan Dr. Sutomo? Tidak, karena makam Kembang Kuning di tahun 40 sekian ketika Nyonya Everdina Bruring ini memang makam khusus orang-orang Eropa di era pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Surabaya. Sedangkan Dr. Sutomo sendiri almarhum ketika meninggal dimakamkan di Gedung Nasional Butan, sebuah gedung yang memang menjadi tempat perjuangannya Dr. Sutomo. Sekarang di Jalan Bubutan Surabaya sana. Satu kota tapi beda lokasi. Satu kota beda lokasi. Dan kalau di Ngepe itu kan rumah masa kecil atau orang tuanya? Konon itu adalah bekas dari ari-arinya almarhum Yang didirikan di bawah patung ya? di bawah patung itu. Bawah Ya, patung. saya sempat baca Ya. sebuah sumber data bahwa di bawahnya monumen, di bawahnya patung Dr. Sutomo itulah diyakini sebagai tempat penguburan ari-arinya Dr. Sutomo dulunya. Ya, ini sejarah yang menarik dan generasi muda perlu mengetahui ini ya. Dan kapan-kapan kalau ada waktu boleh main ke monumen Iya, Dr. iya. Sutomo Ngepe. Perlu juga itu untuk Perlu. riset sejarah dan Anak-anak muda sebagainya. Nganjuk harus Iya. tahu itu. Wow, luar biasa. Nah ini Mas, saya banyak ditanya anak-anak muda tuh, pengen jadi penulis Maji. Oke, bagaimana saya harus memulainya? Terus saya kirim kemana? Nah, ini Wah. harus tanyakan pada ketua kopling ini. Nah, Menarik. Jadi Iya, iya. untuk anak-anak muda Nganjuk, Iya. bocah Nganjuk, ya, sing pengen iso nulis cerpen, Oh. puisi, artikel dan sebagainya, nggak usah bingung-bingung. iya. Di Nganjuk itu ada sebuah sekolah menulis gratis tanpa dipungut biaya Rp1.000 pun. Dan sekolah menulis itu diadakan dan diselenggarakan oleh komunitas giat literasi Nganjuk Kopling. Kebetulan saat ini sudah memasuki angkatan keempat. Nanti beberapa bulan pasti akan kita buka angkatan kelima dan seterusnya. Gabunglah dengan Kopling. Akan kita oke. ajari cara menulis yang baik dan benar. Wah, luar biasa. Dan moto yang saya pernah mendengar bahwa penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Nah, Pasti. ya jadi kita perlu nutrisi, kita perlu wawasan yang luas, lalu kemudian kita tuangkan dalam ya paragraf-paragraf. Iya, yang kita- modal ya, seorang penulis itu hanya satu, Iya. membaca. membaca ya. Perbanyaklah membaca. Oke. Baca, kemudian praktekkan dengan belajar. Wah. Dan Mas Heru kan ini akan merintis sebuah rumah baca ya. Ya, Nah, semoga- ya, mohon doanya. Jadi saat ini saya sedang dalam tahap Iya. mengumpulkan koleksi buku-buku yang insya Allah setelah PPKM darurat ini berakhir, saya akan buka sebuah sanggar baca, sebuah taman baca, atau sebuah rumah baca. Sebagai wujud juga kepedulian pada literasi. Gitu ya. Pasti. Oke. Jadi dan yang datang boleh baca tapi tidak boleh dibawa pulang bukunya, atau boleh tapi harus dikembalikan. Boleh. Oh. Jadi impian saya nanti koleksi buku-buku saya yang sekarang juga lumayan banyak itu bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar sini, oleh anak-anak muda. Banyak juga buku-buku cerita anak yang mungkin itu akan bisa dinikmati oleh anak-anak yang ada di sekitar lingkungan saya ini tanpa dipungut biaya. Silakan datang, silakan membaca. Jika perlu boleh dipinjam asalkan
tanggung jawab, Oke. memberikan. Ya, itu yang penting. Jadi jangan baca bawa pulang terus di atau penampakan sendiri ya, itu nggak boleh. Nah, menarik sekali pemirsa. Jumpa kita, sowan kita di kediaman Mas Heru Widianto. Ini desanya Talang Mas ya? Desa Talang, Iya. Kecamatan Rejoso. Oke. Dan kapan-kapan kita sambung lagi dengan pembahasan yang menarik berikutnya. Ya, tetap bersama channel YouTube Belusukan TV. Saya Brother J, YouTuber Desa undur diri. Mas Heru ada yang ingin disampaikan? Ya, Sebagai penutupan? terakhir bahwa di tengah lesatan teknologi yang luar biasa ini kadang berpengaruh banyak terhadap perilaku dan kewarasan, dalam tanda kutip kewarasan orang-orang, terutama anak-anak muda. Nah, dunia baca tulis, hobi menulis ini adalah salah satu cara untuk menjaga kewarasan kita. Wah, luar biasa. Ini menarik, menjaga kewarasan itu ya. Iya, iya. Itu saja pesan saya untuk anak-anak muda Nganjuk, untuk Cak Nganjuk. Luar biasa pemirsa. Sowan kita semoga membawa hikmah, berkah, manfaat bagi kita semua, khususnya juga pemirsa Belusukan TV. Saya Brother J dan kru undur diri. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.